Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos. Perkenalkan, nama saya Berliana Karina Valeri dari kelas 11 MIPA 5, absen 6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pola hidup terhadap kesehatan yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yuk langsung saja ke pembahasan yang pertama. Mungkin kita sering mendengar seruan untuk mengonsumsi asupan 8-11 setiap hari. Hal ini dilakukan agar tubuh terhindar dari dehidrasi. Tapi apakah kalian tahu bahwa kita harus mengimbangi takaran air mineral pada tubuh kita? Kelebihan dan kekurangan konsumsi air tidaklah baik. Berikut pengaruh kelebihan konsumsi air mineral. Yang pertama adalah hiponatremia, yaitu konsumsi terlalu banyak air mineral bisa mengakibatkan kondisi yang disebut sebagai hiponatremia. Kondisi ini adalah di mana kadar natrium dalam darah turun secara drastis. Yang kedua adalah warna kuning berubah. Warna kuning yang baik adalah warnanya sedikit kekuningan. Yang ketiga, mual dan muntah. Ketika banyak minum air, ginjal Anda tidak dapat menahannya dengan jumlah yang berlebih, sehingga kita bisa merasa mual dan mengakibatkannya muntah. Yang keempat adalah sakit kepala. Nah, sebab minum terlalu banyak air membuat di area otak membengkak. Yang kelima itu kurang otot, karena dapat menurunkan kandungan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, terdapat pengaruh kekurangan mengkonsumsi air mineral. Yang pertama adalah tekanan darah menurun, karena dehidrasi dapat membuat volume plasma darah yang mengandung protein menurun. Yang kedua adalah sembelit. Kurang minum air putih bisa mengakibatkan sembelit karena menghambat kelancaran sistem pencernaan. Yang ketiga adalah penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing. Saat kekurangan cairan, tubuh lebih sulit menghilangkan bakteri yang infeksi saluran kencing. Yang keempat adalah kurang bertenaga. Tubuh jadi kurang bertenaga dan lemas sepanjang hari. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah stroke. Akibat kurang minum air putih dan cairan lainnya juga bisa menyebabkan resiko. Pembahasan yang kedua. Untuk pengaruhnya saya bagi menjadi dua. Yang pertama dalam jangka pendek, seperti jantung berdebar-debar, wajah memerah, suhu tubuh inti turun menyebabkan tubuh Anda terasa hangat ketika disentuh, berkeringat deras, pandangan kabur. Yang kedua adalah dalam jangka panjang, seperti kerusakan hati dan ginjal. Terus ada kerusakan pankreas, kerusakan saraf, kerusakan otak permanen, penyakit kardiovaskular, infeksi paru-paru, diabetes, kanker termasuk kanker rongga mulut, kanker paring, kanker laring, kanker kerongkongan, kanker hati, kanker usus, dan masih banyak lagi. Lalu ada kelebihan berat badan atau obesitas, kekurangan folat, dan bahkan malnutrisi. Pembahasan yang ketiga. Rutin berolahraga setiap hari berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara energi yang masuk dan yang dikeluarkan tubuh. Namun ada pengaruh yang harus diterima tubuh ketika kurang berolahraga. Yang pertama, berat badan naik. Malas bergerak bisa membuat lemak dalam tubuh terus menumpuk, dan pada akhirnya akan membuat berat badan naik. Lalu yang kedua adalah metabolisme melambat. Metabolisme yang berjalan lambat bisa meningkatkan resiko obesitas. Yang ketiga adalah insomnia. Sebab tubuh yang jarang bergerak menyimpan banyak energi sehingga membuat seseorang bisa terjaga sepanjang malam. Lalu yang keempat, mudah lelah. Jarang mengolah tubuh bisa membuat lemak dan tidak terlatih, sehingga kegiatan kecil saja sudah terasa melelahkan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan resiko penyakit jantung. Berbagai faktor resiko penyakit jantung seperti kolesterol tinggi, penyakit jantung koroner, hingga serangan jantung. Pembahasan yang keempat. Yang pertama adalah anggota tubuh mengalami pembengkakan. Dalam suhu panas, keringat tidak menguap sehingga cairan terkumpul di anggota tubuh, membuatnya membengkak. Yang kedua adalah meningkatkan resiko serangan jantung. Suhu dingin membuat jantung bekerja lebih keras untuk menjaga tubuh tetap hangat, namun itu menyebabkan pembuluh darah menyempit dan menurunkan pengiriman oksigen ke jantung.
kering biasanya di cuaca kemarau yang ekstrim. Kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan gatal terkadang memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti eksim dan dermatitis. Keempat, rambut dan kuku melemah, pembuluh darah menjadi sempit dan suplai nutrisi dan oksigen berkurang. Yang kelima, alergi. Cuaca mempengaruhi alergi musiman, menyebabkan mata berair pada hari-hari yang berangin, hidung tersumbat saat hujan, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.